Terus cerita begitu. Saya memang dulu kerjanya di Mami itu memang berat, tapi saya di situ seneng karena Mami itu membiarkan saya, maksudnya ngasih leluasa itu. Saya mau telepon keluarga saya telepon lah, itu bebas. Itulah di situ tempatnya saya bisa seneng, bisa happy gitu. Makanya saya kerja walaupun ini belum saya gosok, Mami itu diem karena Mami ngerti gimana saya ngerjain. Oh, ini saya lagi capek, saya istirahat. Tapi kan hari itu juga saya kerjain gitu. Saya nggak menunda-nunda gitu. Waktunya saya libur, saya harusnya udah libur. Saya kan nggak libur dulu, saya kerjain dulu karena kerjaan saya belum beres itu tadi. Iya gitu. Saya sukanya di Mami itu apa? Mami mengerti saya waktu saya ini saya capek, saya butuh istirahat. Jadi Mami nggak karena Mami nggak memperhitungkan ini jam kerja, ini jam itu nggak memperhitungkan. Ya begitu saya juga begitu, Mami. Itu ini jam saya libur, saya harus begini. Enggak. Kalau Mami membutuhkan saya jam libur, saya oke. Karena Mami baik, saya pun juga akan baik. Saya bilang gitu sama. Oh begituan. Iya gitu. Nah terus saat itu Mami saya itu nawarin kerjaan itu katanya temennya itu butuh pembantu. Lah itu jaga itu temennya itu kena itu kensa gitu. Kensa sama itu sama ada bobonya. Lah bobonya itu tapi sehat. Saya yakin kamu bisa, Cecen gitu. Oh saya bisa Mam gitu. Tapi keadaan saya kontrak saya itu belum itu munjok munjok ne halinsin Kam haline kote ke yutang di sapi yut tanene kote holang omjo Mami. Oh yu jauh fan ya ne omjo. Chana o san po yan ne kote o su bang yau ne yu ngo o fan ya ne. Chito ma yika kote ayu ne haya taiko loi ma kote karisma haya taiko chai. Yika hau taiko koi yika jike kote yong yong tua jike choto kamay ho jikote ayu ne kote chache na wa ya jika yika haya hau kau tan kembo o jike haya hau kenga sengata cho ye kote na mpong sama o chitoa o le hu lo mo pan ya ne kam holo Mami meng pak ma o wate tung Mami kam yo Oke, jadi intinya kamu sekarang sudah keluar dari majikan. Sudah hari Sabtu kemarin tuh dikeluarin. Makanya daripada saya hari-hari itu menangis terus karena nenek itu tadi, neneknya ampun itu tadi, makanya hari Sabtu itu dikeluarin. Saya senang. Saya senang. Dibayar semuanya tapi? Iya, dibayar semua. Sudah dibayar semua? Yang belum itu tiket ini masih nunggu. Saya sudah ngomong sama itu si Uce-nya. Koy donge mai ko tike piu ne sap yat yut sap yi hu. Oh dong ya kami dong si Uce. Ya berarti nunggu lah mungkin lagi ngecek tiket. Iya. Nanti saya itu ya saya cariin itu waktu maksudnya sap yi hu kote ya mau waya. Terus sama lapor KJRI itu tentang yang apanya? Saya ingin tahu. Ya saat itu loh saya gajian itu nggak dibayar. Tapi sekarang sudah clear, sudah ngasih tahu KJRI belum? Belum. Harus laporan sama KJRI bahwa kasusnya sudah ditutup dan sudah selesai. Karena KJRI nyari saya. Oh oke. Iya C. Maaf saya nggak ngerti prosedurnya C. Ya saya maaf. Selama saya di Hong Kong, saya nemuin dari majikan saya yang 10 tahun, dari yang kemarin 17 bulan karena nenek meninggal itu, dari adiknya yang 7 bulan, adiknya itu saya masalahnya kenapa saya itu putusin sama adiknya. Gini loh. Itu yang kedua itu kan itu adiknya majikan saya. Saya maksud itu mau anaknya itu saya jaga seperti anak kakaknya gitu. Kakaknya itu dulu kan nyerahin semua ke saya, percaya sama saya. Lah itu adiknya itu ada cemburu sama saya gitu loh. Dia nggak mau anaknya itu deket-deket sama saya gitu loh. Lah namanya saya yang jaga anaknya loh. Kan biasa namanya bocah, namanya anak, lengket sama pembantunya kan biasa gitu. Lah tapi dia nggak terima seperti itu. Daripada saya hari-hari itu ribut, ya sudah, saya udah peringatkan 1, 2, 3, terus akhirnya saya kasih itu peringatan, saya putuskan itu. Sampai memperingatkan majikan.
Enggak, memperingatkan sampai saya memberi notis itu, gitu loh. Ketika ngasih notis itu tadi. Oke, jadi karena sampean sudah buka case di Konsulat Indonesia, jadi sampean datang ke Konsulat Indonesia mengatakan bahwa, Bu, saya tadi ketemu Bu Yuni, membicarakan itu semua dan ternyata saya sudah mau laporan bahwa kasus saya sudah selesai, saya sudah digaji semuanya, clear gitu loh. Jadi mereka tidak akan nyari kamu lagi. Iya, makasih Bu. Nanti selesai dari sini, nanti saya langsung ke KJRI aja menyelesaikan itu. Terus ada yang lain yang bisa aku bantu nggak? Nggak ada, cuma ingin curhat itu aja. Ya itu cari majikan. Kamu mau cari majikan? Iya, itu katanya sama Ibu Ana jadi suruh ke sini ada interview gitu. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa ya. Tapi itu di situ ada laporannya itu saya mencuri itu tadi itu. Itu gimana laporannya saya? Katanya Ibu itu dia melaporkan itu alasannya itu mencuri gitu. Makanya saya kemarin itu ada interview nenek itu 3 CUC-nya itu dia menawarkan saya, dia itu kan dia masih nanya sama neneknya mau saya kan dipoto. Tapi ingat ya, saat kamu interview jangan ceritanya ngotot kayak aku cerita sama aku tadi ya, dilemahkan suaranya. Dan sekali lagi majikan itu tidak suka dibanding-bandingkan. Jadi jangan cerita kalau dulu majikannya baiklah apa itu semua jangan diceritakan. Terus tidak ada dalam peraturan di Hong Kong sini bahwa kamu menjaga anakku baik. Tapi giliran kamu menjaga anak adikku belum tentu caranya sama. Nah ini yang perlu dipahami. Paham nggak? Tadi kan sampean bilang, wong anaknya bos saya aja saya gimana pun nggak apa-apa, tapi dia nggak suka. Karena satu-satu orang itu beda karakter. Jadi ada yang nggak apa-apa, ada yang nggak apa-apa. Paham nggak? Jadi kamu mungkin cocok sama adik saya, tapi belum tentu cocok sama saya. Jadi kamu yang berubah, bukan aku yang berubah. Ngerti nggak? Tadi kata-katamu yang tadi ya bilang, wong aku jaga dia aja, semua dipasarin ke saya. Tidak, semua butuh waktu. Paham nggak? Jadi yang tadi kata-kata yang kayak gitu jangan dikeluarin waktu interview. Karena tidak semua orang bisa menerima keadaan seperti itu. Ngerti nggak? Jadi disabarin, dikuatin karena kamu harus pulang Indonesia kan. Lah sampe nemenin aja. Enggak, aku juga cari majikan.